ngobrol sendiri. Berarti yang membuat murid-murid Ibu kurang antusias dalam pembelajaran atau kurang asik bisa jadi karena bosan. Lalu Bu Sulis akan melakukan hal yang bagaimana untuk supaya anak-anak itu tidak bosan, Bu Sulis? Saya ingin merubah metode saya, Bu, dalam mengajar. Mungkin dengan demikian anak-anak saya akan lebih antusias lagi. Kemudian saya juga akan menggunakan beberapa media yang membuat mereka akan lebih senang. Kemudian mungkin saya juga akan membagi kelompok-kelompok agar mereka juga berpartisipasi aktif sehingga bukan saya aja yang aktif, tetapi murid-murid saya juga ikut terlibat di dalam pembelajaran itu, Bu Win. Oke. Jadi menurut Bu Sulis, murid-murid menginginkan pelajaran yang asik, tidak monoton, dan juga pembelajarannya yang melibatkan mereka. Gitu ya Bu Sulis ya? Iya betul, Bu Win, betul sekali. Menurut Bu Sulis, apa yang harus dilakukan untuk membuat murid-murid antusias dan semangat serta tidak bosan dengan pelajaran yang Ibu lakukan? Contohnya seperti apa itu Bu Sulis? Ya menurut saya harus merubah metode saya dalam mengajar. Kemudian saya akan membuat modul ajar yang menggunakan metode bervariasi. Kemudian saya juga akan mengajak murid-murid saya untuk keluar kelas ketika memang materi yang akan saya ajarkan itu memang ada di lingkungan sekolah saya, Bu Win. Kemudian saya juga akan menggunakan video pembelajaran. Ya, Bu. Jadi nanti Bu Sulis akan melakukan berbagai metode pembelajaran. Ya, mungkin salah satunya tadi ada pembelajaran di luar kelas, ada metode yang lain-lain seperti itu ya, Bu Sulis ya. Sehingga anak-anak bisa lebih antusias dan bersemangat lagi belajar dan anak-anak yang malas mengumpulkan tugas pun lebih giat lagi untuk mengumpulkan tugas. Seperti itu ya, Bu Sulis ya. Ya, betul sekali, Bu Win. Nah, kemudian kalau dilihat dari rentang 1 sampai 10, saat ini murid-murid Ibu Sulis ada di rentang berapa? Ya, kan masalah saya tadi ada 2 ya, Bu, ya. Itu kan Ya, mereka betul. yang kurang semangat belajar, sama mereka itu ketika saya beri tugas kan nggak 100% anak-anak itu mengumpulkan tugas. Jadi kalau antusiasnya untuk belajar itu di angka 6, Bu. Sedangkan untuk yang maaf terbalik, Bu, ya, yang di angka 5 itu, Bu, murid-murid saya kurang antusias. Rentan antara 1 sampai 10 itu di angka 5 murid-murid saya kurang antusias, kemudian yang tidak mengumpulkan tugas semua itu di angka yang nomor 6, Bu. Begitu ya, Bu Sulis. Lalu tadi Ibu bercerita bahwa banyak anak-anak yang tidak mengumpulkan tugas. Menurut Bu Sulis, apa yang akan Ibu lakukan? Ya, saya akan kembali untuk melihat metode pembelajaran saya yang mungkin selama ini nggak menarik buat mereka, Bu. Kemudian saya juga tidak akan memberikan soal yang terlalu banyak, mungkin hanya pada fokus materi yang saya berikan pada saat itu. Kemudian saya juga akan memberikan pembelajaran berdiferensiasi, Bu. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka, begitu Bu Win. Baik, Bu Sulis. Berarti nanti Bu Sulis akan memberikan pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan murid pada saat ini ya Bu ya, atau memberikan tugas berdasarkan kebutuhan murid gitu ya Bu Sulis ya.
Iya, betul sekali, Bu Win. Nah, ini yang ingin saya tanyakan, sumber belajar yang saya gunakan seperti apa gitu yang digunakan Bu Sulis pada saat ini? Ya, rencana saya ke depan, saya akan menggunakan yang jelas modul ajar ya, Bu. Kemudian saya juga akan, eee, memberikan metode yang, bervariasi, lingkungan belajar sekolah saya, dan juga saya menggunakan media video pembelajaran, Bu Win. Baik, jadi Bu Sulis mau memanfaatkan berbagai sumber belajar agar lebih bervariasi ya Bu ya, dan Iya, betul. meningkatkan murid-murid yang antusias belajarnya. Apa rencana Ibu untuk menyelesaikan masalah tersebut? Ya, rencana saya pastinya itu tadi, Bu, saya akan membuat modul ajar yang berdiferensiasi. Kemudian saya akan menggunakan sumber belajar yang ada di sekitar sekolah saya. Kemudian saya akan, membuat pembelajaran yang berpihak pada murid, Bu. Saya akan banyak melibatkan murid-murid saya ketika pembelajaran itu berlangsung. Iya, sepertinya itu sudah luar biasa loh Bu Sulis. Rencana ke depannya Bu Sulis itu sudah memang luar biasa ya. Jadi kalau boleh saya simpulkan, Bu Sulis akan merancang modul ajar dengan metode yang bervariasi dan menggunakan sumber yang ada ya Bu Sulis ya, sesuai dengan kebutuhan murid ya Bu Sulis ya. Seperti itu ya Bu Sulis ya. Iya, betul, Bu Win. Baik. Kok komitmen Bu Sulis sekarang itu bagaimana? Komitmen saya akan tetap maju terus untuk dapat meningkatkan antusias belajar murid saya dengan melibatkan murid di dalam pembelajaran saya, dan juga saya menggunakan beberapa media belajar untuk mendukung, anak-anak saya menguasai materi-materi yang saya berikan, Bu Win. Oke, dari komitmen yang Ibu Sulis lakukan, nah, apakah ada perubahan yang dirasakan oleh peserta didik, Bu Sulis? Iya, kalau tadi kan saya bilang sama Bu Win, harapan saya, saat ini posisi murid saya itu kan kalau yang tidak antusias belajar itu di rentan 5 kalau nggak salah. 5, iya, Iya, heeh. betul. Kemudian kalau yang tidak Mengumpulkan tugas, tugas itu tuh, iya, di rentang 6 kata iya, Bu Sulis tadi, kalau ya. setelah setelah percakapan ini, setelah saya ngobrol sama Bu Win, harapan saya akan meningkat sih, Bu, di angka 9 dan 10, Bu Win, sehingga membuat saya jadi lega, begitu, Bu Win. Jadi rentan nilai yang ingin dicapai untuk tingkat keberhasilan menguasai materi di angka 9 gitu ya Bu Sulis Iya, ya? heeh, kemudian Ya. yang Sedangkan untuk anak-anak yang mengumpulkan tugas di angka 10 seperti itu. iya, betul, Bu Win. Nah, baik itu Bu Sulis. Lalu kapan Bu Sulis akan melaksanakan rencana tersebut? Iya, pastinya secepatnya, Bu Win, karena menurut saya tidak ingin kegelisahan ini berlangsung berlama-lama. Rencana saya minggu ini, saya akan, membuat modul ajar, kemudian nanti di Senin Senin besok, Bu, saya akan melaksanakannya di kelas, dan saya ingin cepat cepat melihat perubahan yang ada di sekolah saya, terutama anak-anak saya di kelas 4, Bu Win.
Mantap sekali Bu Sulis, saya tertarik dengan dan penasaran dengan semua yang ditawarkan oleh Bu Sulis. Insya Allah tercapai ya Bu Sulis ya. Amin, amin. Iya, Bu Win. Baik Bu Sulis. Nah, ini saya ingin bertanya nih dengan Bu Sulis. Apa yang Ibu rasakan pada saat melakukan coaching tadi, Bu, bersama saya? Apakah Ibu merasakan bahagia atau gimana? Seperti itu, Bu. Iya, Bu Win. Setelah saya melakukan percakapan dengan Bu Win, saya merasakan lebih lega, lebih plong. Saya merasa ada solusi dari yang permasalahan yang saya hadapi ini dengan bantuan dan arahan Bu Win. Jadi saya lega sekali, Bu Win. Insya Allah ya Bu ya, semua yang kita hadapi, permasalahan kita hadapi sekarang ini bisa kita selesaikan dengan baik dan proses belajar mengajar Bu Sulis bisa berjalan dengan baik dan lancar. Amin, amin. Baik, terima kasih Bu Sulis atas waktunya. Ya, sama-sama Bu Win. Terima kasih juga sudah menyempatkan waktu buat saya. Ya Bu Sulis. Selamat sore Bu Sulis. Selamat sore Bu Win. Bu Win sudah siap yang kita masuk ke Iya Bu. ya Bu Win ya. Ya. Bu Win sudah putih. Baik, kita mulai ya Bu Win. Ya Bu. Selamat sore Bu Win. Selamat sore Bu Sulis. Bagaimana kabar Bu Win hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar, tetap semangat Bu Sulis saya. Iya, siap. Syukurlah Bu Win, saya senang mendengar kabar dari Bu Win semuanya baik-baik saja. Oh ya Bu Win, bagaimana kabar dengan keluarga di rumah? Ya, alhamdulillah Bu, udah ada perkembangan, cumanya masih tetap menunggu hasil dari dokter dan insya Allah nanti sekitar pukul 3:30 sore udah pulang gitu Bu. Nah ini Bu Sulis, saya juga punya masalah nih Bu Sulis. Masalah saya ini tentang mengatur waktu loh Bu Sulis. Itu saya sulit betul loh Bu Sulis. Antara sekolah, keluarga, dan yang lainnya itu. Sedangkan di sekolah saya tuh banyak sekali kegiatan Bu. Seperti observasi, mau lomba gitu. Oke, jadi Bu Win itu kemarin telepon saya mau mengutarakan keluh kesahnya Bu Win. Karena Bu Win kesusahan untuk membagi waktu, begitu ya, antara waktu dengan keluarga dan juga waktu Iya, bekerja di sekolah, begitu ya Bu Win ya? betul sekali Bu Sulis. Itu yang ingin saya tanyakan kepada Bu Sulis. Gimana sih solusinya itu Bu Sulis? Iya. Rencananya Bu Win sendiri bagaimana untuk ke depan ini? Jadi sekarang ini di sekolah kan banyak sekali pekerjaan ya Bu ya. Selain tugas pokok saya sebagai guru untuk mengajar atau melakukan pembelajaran. Nah di kelas ternyata banyak sekali Bu hal-hal kegiatan lain yang harus saya kerjakan. Misalnya untuk mempersiapkan anak mau lomba FLSN gitu atau nanti ada persiapan buat observasi dan juga buat keluarga. Itu saya bingung Bu mau ngatur waktunya itu gimana. Oh ya, jadi Bu Win ini begitu kerepotan untuk saat ini karena terlalu padatnya, kegiatan gitu ya Bu Win, antara Iya harus betul mengajar itu Bu, betul sekali. antara harus mengajar di
sekolah, di dalam kelas, kemudian melatih anak-anak yang mau mengikuti perlombaan, Betul. kemudian, juga membagi waktu ketika sudah sampai di rumah. Begitu ya, Bu Win, ya? Iya, betul, Bu. Iya. Lalu selama ini yang Ibu lakukan, yang Ibu kerjakan untuk bisa mengantisipasi semuanya itu bagaimana, Bu Win? Sebetulnya saya ingin mencoba membagi waktu ya, Bu, ya. Setelah saya pulang sekolah gitu, beberapa jam atau beberapa menit gitu ingin saya luangkan buat keluarga gitu. Nah, setelah saya membagi waktu itu, Bu, ingin mencapai rentang nilai dari 1 sampai dengan 10 itu, Bu, sulit. Yang buat sekolah itu hanya mendapatkan 6 dan yang buat keluarga itu hanya mendapatkan 5, lebih banyak di sekolah saya daripada di rumah itu, Bu. Nah, itu gimana, Bu Sulis? Oh, jadi kalau sekarang posisinya Bu Win itu dikasih posisi dinilai angka 1 sampai 10, untuk sekolah itu nilainya 6, begitu ya, di posisi 6, kemudian untuk yang Iya, di rumah keluarga posisinya 5, 5, begitu ya, Bu? iya, Bu Sulis. Oh iya, begitu. Berarti harapannya Bu Win ke depan, rentan nilai yang ke posisi yang nomor berapa nih, yang ke berapa nih Bu Win supaya semuanya ini berjalan dengan lancar gitu, dengan baik. Harapannya Bu Win itu di posisi angka angka berapa? Nah, kalau yang buat rencana saya ke depan ya, Bu Sulis ya. Ya, Heeh. Ya, cara saya mengantisipasi apabila ada tugas tambahan, terutama tugas tambahan dari sekolah ya, Bu Sulis ya. Yang pertama yaitu mengendalikan diri, ya istighfar gitu ya, Bu Sulis, banyak-banyak bersabar gitu, Bu Sulis ya. Gimana ya kita sebagai manusia memang harus bisa mengatur waktu ya untuk sekolah, untuk keluarga, dan yang lain-lain gitu, Bu Sulis. iya iya. Sebenarnya sudah bagus ya rencananya Bu Win ini untuk menghadapi situasi yang tidak baik-baik saja, mengatur waktu yang lumayan sulit dengan cara beristighfar tadi ya, Bu. Kemudian itu kan rencana rencana Bu Win ke depan. Menurut Bu Win, kapan itu akan Bu Win lakukan? Nah, setelah saya melakukan rencana itu, Bu, memang sih sudah ada perubahan, ya walaupun hanya sedikit gini ya, Bu, ya. Eee, Ketika saya melakukan rencana tersebut ya, yang pertama ya memang ya, selalu diberikan kesabaran, ketabahan, ya karena terlalu terutama kesehatan juga ya, Bu Sulis ya. Iya iya Ya karena terlalu banyak tugas kan berarti kita harus mempunyai tubuh yang fit gitu ya, Bu, ya, iya, agar bisa membagi kegiatan baik di sekolah maupun di keluarga. Kalau di sekolah memang saya harus lebih banyak berkomunikasi, baik di sekolah maupun di rumah. Kalau di sekolah saya berkomunikasi dengan rekan-rekan sejawat, saya bagi tugas, begitu juga dengan di keluarga, Bu. Ya, harus sering berkomunikasi dan membagi tugas antara saya dan suami saya, seperti itu, Bu Sulis. Dan alhamdulillah itu udah cukup berhasil gitu menurut saya, Bu Sulis. iya iya. Berarti sudah luar biasa ya, apa yang sudah dilakukan sama Bu Win. Adanya komunikasi yang baik ya antara teman-teman yang ada di sekolah maupun juga komunikasi dengan keluarga, terutama kepada suami, begitu ya, Bu Win, ya? Iya, betul, Bu. Iya, terus kemudian komitmen Bu Win ke depan, itu seperti apa? Komitmen saya ya. Jadi komitmen saya itu membuat list, Bu. Nah, maksudnya gini, Bu, jadwal ya, Bu, ya. Iya iya. Nah, jadwal.
yang harus saya buat. Diprioritaskan. Kemudian juga meningkatkan komunikasi yang itu saya bilang tadi. Dan kerjasama yang baik antara rekan kerja dan keluarga di rumah. Gitu, Bu. Luar biasa Bu Win. Jadi itu komitmen Bu Win ya, akan membuat list supaya tidak membuat list jadwal eh, setiap pekerjaan yang akan dilakukan sama Bu Win sehingga antara yang satu dengan yang lainnya tidak bertabrakan gitu, tidak bermasalah dan tetap Bu Win akan menjalin komunikasi yang baik dengan lingkungan yang ada di sekolah maupun yang ada di rumah. Demikian ya Bu Win ya? Betul, Bu. Karena saya berpikir seperti ini, Bu. Kalau kita sudah berkomunikasi secara baik dengan keluarga, dengan rekan sejawat, ataupun di lingkungan sekitar kita, apapun permasalahan ataupun kesibukan yang kita alami, pasti ada jalan keluarnya dan pasti akan menuju kebaikan semua. Seperti itu, Bu Sulis. Iya, 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 bagus sekali Bu Win. Eh, apakah perasaan Bu Win sekarang sudah lega atau belum ketika kita sudah berkomunikasi seperti ini, Bu Win? Alhamdulillah ya, ketika memang sebelum saya berkomunikasi dengan Bu Sulis, perasaan saya masih bertanya-tanya, aduh gimana sih ini ya? Apakah saya bisa menjalankan semua tugas ini ya? Tetapi ketika saya udah berbincang sama Bu Sulis, udah ngobrol-ngobrol sama Bu Sulis, walaupun hanya waktunya singkat ya lega lega lah perasaan saya Bu sekarang ini Bu. Alhamdulillah udah lega, senang. Jadi tidak ada lagi beban pikiran yang ada di dalam diri saya. Iya, iya, ya. Kalau demikian saya juga merasa lega Bu Win, kita saling membantu, kita saling ada waktu untuk mengungkapkan perasaan masing-masing ya Bu. Kita sebagai Iya, seorang betul. ibu rumah tangga yang harus bisa mengatur waktu untuk di sekolah maupun di rumah. Luar biasa Bu Win. Iya, betul. Saya akan tetap kangen ini Bu Win untuk kita berjumpa lagi, ngobrol-ngobrol lagi ke depan, mendengarkan lagi hasil dari apa yang sudah Ibu bicarakan, rencana-rencana tadi yang untuk membuat list, kemudian tetap berkomunikasi dengan baik dengan lingkungan. Saya akan mendengarkan apa hasilnya begitu Bu Win ya. Kalau nanti Bu Win sudah siap dan sudah tahu hasilnya, boleh nanti kita komunikasi lagi begitu ya Bu Win ya? Iya, betul sekali Bu Sulis. Dengan pertemuan seperti ini memang kita menjalin silaturahmi yang lebih baik ya. Selain kita mendapatkan teman, apalagi saya mendapatkan teman seperti Bu Sulis yang sama-sama udah nenek-nenek gitu belajar lagi. Jadi ya kita menambah ilmu dan pengalaman selain menambah teman gitu Bu Sulis. Luar biasa hari ini kita Bu Iya, Sulis. iya, iya, oke. Ya, demikian ya Bu ya, percakapan kita untuk sore hari ini. Semoga ke depannya kita semakin lebih baik, menjadi ibu yang baik dan juga guru yang baik ya Bu Win ya? Betul sekali Bu Sulis. Itu Ya, doa saya Bu Sulis. oke baik. Dan saya akhiri ya Bu, pertemuan kita sore ini. Selamat sore Bu Win. Selamat sore Bu Sulis, terima kasih atas segala masukan-masukannya dan kita berdoa semoga kita selalu diberikan kesehatan, rezeki yang banyak sehingga kita bisa berkumpul kembali. Iya, sama-sama Bu Win. Terima kasih kembali.